Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Tatkala keduanya Allah berikan kepada keduanya salihan, anak yang selamat, tidak meninggal, tidak cacat, ja'ala lahu syuraka'a, keduanya menjadikan bagi Allah syuraka, ini sekutu-sekutu, fima atahuma, dalam dalam perkara anak yang aku berikan kepada, yang Allah berikan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Pembahasan ini berkaitan dengan penisbatan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti nanti dalam penjelasan, yaitu Abdul Haris. Berkata Al-Imam Ibn Hazm, beliau mengatakan ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Para ulama bersepakat tentang haramnya setiap nama yang itu bermakna penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'abdi Amr, seperti Abdul Amr, Abdul Ka'bah, Ka'abdi wa Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu, hasan Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Dalam berkaitan dengan pemberian nama yang dinisbatkan kepada selain, yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini ada ikhtilaf. Yang pertama itu haram atau ada macam-macam. Penisbatan nama kepada selain Allah itu ada macam-macam. Yang pertama itu haram, itu diharamkan apabila penisbatan nama itu mengandung kesyirikan dalam hal rububiyah atau kesyirikan dalam hal uluhiyah. Contoh kesyirikan dalam hal rububiyah adalah Abdul Haris, hambanya Haris, ini iblis, yang di situ punya keyakinan bahwasanya yang menyelamatkan atau yang memberikan anak dan menyelamatkan kelahiran anak adalah Haris, sehingga dikatakan Abdul Haris. Ini adalah penamaan yang haram dan syirkun akbar, syirik yang besar. Kemudian yang kedua, yang syirik dalam masalah uluhiyah, itu seperti Abdul Uzza, hambanya Uzza. Dia menghamba kepada Uzza, beribadah kepada Uzza, sehingga dinisbatkan kepada Abdul Uzza. Sebagaimana ini Abu Lahab, nama lainnya adalah sebetulnya adalah Abdul Uzza. Kemudian bisa syirik kecil, yaitu penamaan yang tidak mengandung penghambaan, tetapi sifatnya adalah ini ada rasa pengagungan. Ini adalah seperti ya Abdul Ka'bah dan semisalnya, yang dia adalah ibaratnya berkhidmat kepada Ka'bah, bukan memiliki nilai penghambaan, tetapi ada nilai pengagungan. Ini adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Kemudian ada yang boleh seperti Abdul Muttalib, yang memiliki makna budak.
Ini budaknya yaitu Muttalib. Abdul Muttalib itu budaknya Muttalib. Abdul Muttalib kakek Rasulullah itu ada ceritanya sendiri. Sungguhnya nama aslinya adalah Syaibah, bukan Abdul Muttalib, tapi dikenal dengan Abdul Muttalib. Ini ketika dia dibawa oleh Muttalib, yang sungguhnya adalah dia masih keponakannya, dan kemudian disangka oleh manusia yang dibawa oleh Muttalib ini adalah budaknya. Lalu orang bilang Abdul Muttalib ini budaknya Muttalib, sehingga terkenal dengan Abdul Muttalib. Yang asli namanya adalah Syaibah. Ini adalah penisbatan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa haram dan merupakan syirkun akbar jika memiliki itu makna itu rububiyah, syirik dalam masalah rububiyah. Seperti tadi Abdul Haris yang menisbatkan seakan-akan yang memberikan anak, yang menyelamatkan, yang memberikan anak adalah Al Haris, sehingga Abdul Haris menjadi nama yang mengandung unsur syirkun akbar dari sisi rububiyah, atau syirkun dalam masalah uluhiyah. Abdul Uzza nisbat kepada pengambahan kepada Al Uzza. Bisa syirkun asghar berkaitan pengagungan seperti Abdul Ka'bah tadi, dan bisa ini sesuatu yang dibolehkan ketika maknanya adalah yaitu budak. Abdul Muttalib seperti Abdul Muttalib. Ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan penisbatan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan riwayat dari Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat di atas. Beliau mengatakan, lamma taghasyaha Adamu hamalat. Tatkala Adam menggauli istrinya, maka istrinya pun kemudian menjadi hamil. Fa'atahuma iblisu. Lalu iblis mendatangi Adam dan Hawa. Faqala, iblis mengatakan, inni sahibukuma alladhi ahrajtukuma minal jannah. Kata iblis, saya adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. La tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarnai ayil. Kalian mentaati aku, atau akan aku jadikan anak kalian itu bertanduk rusak. Fayakhruju min batnihi fayashuquhu. Lalu akan keluar dari perutnya, dari min batniki, lalu akan keluar dari perutmu, dari rahimmu dalam keadaan tanduk tadi merobek. Wala af'alanna, dan benar-benar pasti aku akan melakukan perbuatan itu. Ini menakut-nakuti Adam dan Hawa dengan ancaman tersebut. Samiyahu Abdul Haris. Maka keduanya menamai anaknya dengan Abdul Haris. Maka kata iblis, samiyahu Abdul Haris fa'aba ayuti'ahu fakharaja maitan. Iblis memerintahkan kepada Adam dan Hawa agar menamai dengan Abdul Haris. Tetapi Adam dan Hawa yaitu menolak permintaan iblis tersebut, tidak mentaatinya. Keduanya tidak mentaatinya. Maka anaknya pun keluar dalam keadaan mati. Dalam keadaan yaitu menjadi mayit, mati. Summa hamalat, lalu hamil lagi yang kedua. Fa'atahuma aydan, iblis mendatangi lagi keduanya. Faqala misla qawli, dan mengatakan seperti perkataan yang tadi dikatakan. Fa'abaya ayuti'ahu, keduanya pun enggan untuk mentaati iblis. Fakharaja mayyitan, maka anaknya pun keluar lagi, lahir lagi dalam keadaan mati. Summa hamalat fa'atahuma fadzakara lahuma fatarakahuma hubbul walad fasamayahu Abdul Haris. Kemudian hamil lagi yang ketiga. Dan iblis pun mendatangi lagi keduanya dan menyebutkan pada keduanya
apa yang disebutkan pada ini seperti yang disebutkan yang telah berlalu. Maka Adam dan Hawa karena kecintaannya kepada anak, akhirnya mentaati iblis, fasammayahu Abdul Haris. Maka keduanya pun menamai anaknya dengan Abdul Haris. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ayat Allah Ta'ala, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menjadikan bagi Allah syuraka, yaitu sekutu-sekutu bagi Allah, fima atahuma, dalam perkara anak yang diberikan oleh Allah kepada keduanya. Kemudian juga dibawakan riwayat dari Qatadah, beliau mengatakan syuraka'a fi ta'atihi walam yakun fi ibadati. Ini ketaatan menjadi syuraka, sekutu dalam ketaatan, jadi mentaati iblis untuk menamai anaknya Abdul Haris, dan bukan dalam perkara ubudiyah. Kemudian juga sanadnya dari Mujahid dalam perkataan Allah Ta'ala, lain ataitana salihan, seandainya aku berikan kepada keduanya itu yang saleh, keduanya mengatakan, seandainya engkau berikan kepada kami ya Allah anak lahir dalam keadaan selamat, asfaqa alla yakuna insanan, yaitu Adam dan Hawa khawatir seandainya anak yang keluar nanti adalah dia bukan manusia, dan berbagai macam makna yang lainnya dari makna ayat tersebut. Ini adalah penjelasan ayat yang disebutkan Allah, di mana letak kesyirikan mereka ketika kelahiran anaknya itu. Berkaitan dengan ayat ini, para ulama dengan riwayat yang berkaitan dengan Adam dan Hawa yang menyekutukan Allah dengan memberikan anak Abdul Haris, maka para ulama ikhtilaf tentang riwayat yang dibawakan tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat itu adalah riwayat yang batil. Riwayat yang batil. Riwayat yang tidak benar. Karena itu adalah riwayat Israiliyat. Dan kalau itu Israiliyat maka ditolak, tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, ada ulama yang mereka mengatakan riwayat yang sahih, riwayat yang mereka pakai riwayat tersebut. Sehingga yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah ja'ala, keduanya adalah Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, yaitu kesyirikan di dalam ketaatan kepada iblis dalam hal pemberian nama, bukan dalam masalah ubudiyah, syirkun asghar. Dan sebagian ulama mengatakan yaitu tawakuf. Ini bersikap tidak bisa menegaskan Adam dan Hawa atau bukan. Adapun para ulama yang mereka itu mengatakan batilnya riwayat tersebut, sebagaimana diantaranya adalah Ibnu Katsir, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diantaranya beliau menegaskan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang khabar yang tidak sahih, khabar yang batil. Bahkan Ibnu Hazm diantaranya mengatakan innaha riwayatun khurafat wa ma makdzubah maudhu'ah. Ini adalah riwayat yang khurafat, kemudian dusta dan palsu. Demikian juga diantara bantahan orang yang membenarkan riwayat tersebut, bahwa seandainya Adam dan Hawa melakukan perbuatan kesyirikan tersebut dan kemudian bertaubat dari kesyirikannya itu, tentu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang taubatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Atau kalau seandainya Adam telah melakukan perbuatan tersebut dan beliau kemudian meninggal di atas dosa perbuatan tersebut, berarti Adam telah meninggal di atas dosa kesyirikan, walaupun syirkun asghar. Sedangkan para nabi adalah maksum dari dosa besar.
Sehingga tidak mungkin Adam dan Hawa terjatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat bahwa para nabi tidak boleh terjatuh dalam perbuatan syirik. Terjaga dari ini terjatuh dalam dosa yang kesyirikan. Kemudian juga telah sahih riwayat berkaitan dengan ketika manusia mengalami kesulitan di padang mahsyar. Lalu mereka mendatangi Adam. Dan kemudian Adam beralasan yakni dengan makan buah ini yang menjadikan dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini memakan makanan buah yang dilarang oleh Allah taala. Larangan mendekati pohon dan kemudian Adam melanggar larangan Allah tersebut. Sedangkan larangan ini lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan menyekutukan Allah taala dengan memberikan nama, dengan mentaati iblis tadi. Tetapi perbuatan menyekutukan Allah tadi tidak disebut oleh Adam ketika ini berkaitan dengan kondisi di alam mahsyar ketika manusia meminta syafaat kepada Adam. Sedangkan syirik ini lebih besar dibandingkan dengan dosanya memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian sisi yang lainnya, cara iblis menggoda Adam. Aku adalah temanmu berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kemudian dia mengancam untuk yaitu merusak anaknya, menjadikan anaknya bertanduk. Tentu ini adalah sebuah hal yang aneh. Di mana anehnya? Bagaimana penjahat datang mengenalkan dirinya dia penjahat, mengingatkan dia adalah penjahat dan akan berbuat jahat kepada dia. Adam tentunya kalau tahu itu iblis dan mengatakan seperti itu, pasti dia tidak akan mentaatinya. Bagaimana kemudian Anda mentaati yakni iblis, yaitu dengan kemudian terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iblis mengatakan bahwa dia akan membuat anaknya itu bertanduk seperti rusa. Kalau ini dipercaya, berarti seakan-akan meyakini iblis adalah punya kekuasaan yang berkaitan dengan rububiyah. Ini tentu sangat mustahil. Ada mempercayai iblis yang seakan memiliki kekuasaan rububiyah. Yang juga ayat Allah Subhanahu wa taala di akhirnya yaitu dengan Allah menegaskan fata'alallahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah mati enggak Allah di apa yang mereka sekutukan. Sehingga seandainya itu maksudnya adalah Adam dan Hawa, maka tentunya adalah fata'alallahu amma yusrikan. Maksudnya Allah mati enggak Allah di apa yang keduanya sekutukan. Tapi Allah katakan amma yusrikun. Sehingga ayat itu berkaitan ada kata para ulama yang menolak penafsiran itulah Adam dan Hawa, itu adalah bukan Adam dan Hawa, tetapi adalah anak keturunan ini Adam, anak keturunan Adam yang mereka menyekutukan Allah dalam hal memberikan ini penamaan. Ini diantaranya yang dikatakan oleh para ulama. Yang ayat itu lengkapnya adalah huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Liyaskuna ilaiha, agar dia tenang dengan pasangannya itu. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifa. Kemudian ketika suaminya menggauli istrinya, maka dia hamil yang ringan. Famarrat bihi, kemudian terus berjalan masa kehamilannya. Falamma afqalat, ketika hamilnya telah mulai besar atau berat dan akan melahirkan, da'wallaha rabbahuma, maka keduanya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lain ataitana salihan, dan di antara perkataannya seandainya, yaitu ya Allah seandainya Engkau berikan kepadaku anak yang selamat, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan termasuk orang yang bersyukur. Falamma huma salihan ja'ala lahu syuraka, dan ketika Allah berikan kepada keduanya anak yang selamat, ja'ala lahu syuraka, keduanya menyekutukan Allah Ta'ala.
fima atahuma, tentang apa yang diberikan Allah kepada keduanya. Ja'ala, keduanya menjadikan syuraka. Seandainya itu maksudnya lah Adam, ja'ala lahu, ini syarik, yaitu dalam bentuk mufrad, tapi ini syuraka, ini dalam bentuk ini banyak. Sehingga yang dimaksudnya adalah anak keturunan Adam yang mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fata'alallahu amma yusyrikun, dan masya Allah matinya Allah di apa yang mereka sekutukan. Juga dari ayat ini yusyrikun, yaitu mereka dalam bentuk jamak, seandainya kembali pada Adam dan Hawa mesti adalah yusrikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, itulah yang dikatakan para ulama berkaitan dengan ini ayat ini tersebut. Dan inti pembicaraan daripada bab ini bahwasanya larangan untuk memberikan nama yang dinisbatkan kepada ini selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau menisbatkan dengan nama abdun, hendaknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam masalah ini perbudakan tadi, ini Abdul Muttalib dan yang semisalnya. Tapi yang terbaik adalah menghindarkan penisbatan nama kepada selain Allah, walaupun itu bermaksud dengan penamaan ini budak. Nanti ada bab sendiri yang melarang tentang jangan memanggil budaknya dengan abdi, yaitu hambaku, berkaitan pengagungan Allah SWT. Maka dikatakan Nabi bahwasanya ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini hamba Allah dan hamba Ar-Rahman, yang duanya menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan untuk menisbatkan penamaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti pembicaraan berkaitan dengan ini bab ini, larangan untuk memberikan nama-nama yang disebutkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut sebagaimana penjelasan para ulama, sebagian ulama mereka menegaskan ayat itu berkaitan dengan kisah antara Adam dan Hawa. Yang kedua, ulama yang membantah dan mengingkari itu maksudnya bukan Adam dan Hawa, tetapi adalah anak keturunan, yaitu Adam. Karena dengan alasan-alasan yang telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin, diantaranya tadi kebatilan-kebatilan riwayatnya, pertama diantaranya al-Israiliyat, kemudian Adam adalah seorang nabi yang nabi telah maksum dari dosa besar, adalah maksum, dan ittifaq para ulama nabi enggak mungkin terjatuh dalam ini kesyirikan. Kemudian bagaimana iblis menawarkan pada Adam, mengingatkan dirinya adalah iblis, musuh Allah yang telah mengeluarkan dia dari surga. Bagaimana Adam akan tetap mentaati iblis ketika telah tahu adalah iblis yang akan yaitu menyesatkan dia lagi. Dan berbagai macam penjelasan yang telah kita sampaikan di atas. Dengan demikian bahwasanya maksudnya bukanlah Adam dan Hawa, tetapi adalah anak keturunan Adam yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian berkaitan dengan pembahasan nama yang dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya adalah haram. Ini dalam bentuk syirik, yang terjatuh dalam syirkun akbar apabila itu memiliki makna syirik rububiyah seperti Abdul Haris, atau syirik dalam uluhiyah seperti Abdul Uzza, dan sebagainya adalah syirkun asghar ketika niatnya bukan menisbatkan penghambaan kepada sandera nama tersebut, tetapi memiliki nilai sifat pengagungan. Dan sebagainya adalah boleh sebagaimana diantaranya nama yang berkaitan dengan perbudakan, tetapi nanti ada pembahasan di belakang selayaknya untuk ditinggalkan hal seperti itu supaya tidak menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Bab tentang menisbatkan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang semua riwayat tadi di antaranya memberikan faedah kepada kita sekalian. Yang pertama adalah haramnya memberikan nama yang sifatnya adalah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Husain, Abdul Ka'bah, kemudian
dan seterusnya, nama-nama yang nisbatnya atau disandarkan kepada selain Allah Ta'ala. Yang terbaik adalah nama Abdun yang disandarkan kepada Allah SWT. Kemudian bahwasanya syirik ini bisa terjadi pada pemberian nama walaupun tidak dimaksudkan. Pemberian nama bisa mengandung unsur kesyirikan walaupun dia tidak memaksudkan menyekutukan Allah SWT. Dan termasuk diantara bentuk syukurnya seorang kepada Allah SWT dengan nikmat Allah SWT, hendaknya menamai nama itu dengan nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah SWT. Demikian kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ada Ustaz? Bismillah. Apakah termasuk kesyirikan apabila kita mengatakan kesolehan seseorang juga berkat faktor doa kedua orang tuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Karena memang kesolehan orang tua itu sangat menentukan kesolehan ini sang anak, termasuk doa. Namanya dia doa. Berdoa kepada Allah SWT sebagai ikhtiar untuk meminta apa yang dia inginkan, termasuk diantaranya adalah kesolehan anak. Ketika para ulama menafsirkan ayat wa kana abuhuma shalihan, dan kedua orang tuanya adalah orang yang saleh, kedua orang tua anak ini adalah orang yang saleh, maka dikatakan bahwasanya kesolehan orang tua itu sangat berdampak kepada kesolehan anak. Dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shalihan, dan bahwa ayahnya kedua anak ini adalah orang yang saleh. Maka dikatakan bahwasanya kesolehan orang tua sangat berdampak pada kesolehan anak. Dan di antara kesolehan orang tua adalah senantiasa dia mendoakan untuk anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh, sebagaimana doa-doa para nabi dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana mendoakan meminta keturunan yang saleh, dzurriatan salihan. Ini anak dzurriatan salihatan, dzurriyah yang salihah, dzurriyah yang saleh, yang baik. Ini adalah doa orang tua, bahkan menjadi salah satu di antara faktor ikhtiar untuk Allah memberikan ini anak yang saleh bagi dia. Bukan ini kesyirikan, tetapi itulah hasil diantaranya doa orang tua yang berikhtiar untuk mendapatkan yang saleh dengan cara berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan dia untuk mendapatkan anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga manfaat buat sekalian yang kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, nanti adalah bab tentang ini penyimpangan dari nama-nama Allah SWT atau menyimpangkan nama-nama Allah SWT. Demikian kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.